Pernahkah kamu memperhatikan sebuah ironi yang tajam dalam hidup? Saat kamu masih berjuang sendirian, membangun diri dalam kesunyian, dunia seringkali mengabaikan keberadaanmu. Namun, tepat di hari kamu mengikat komitmen, saat kamu sudah memiliki seseorang yang mendampingi, perhatian dari wanita lain seolah datang berbondong-bondong seperti air bah, seakan-akan statusmu sebagai milik orang lain menjadi magnet yang membuatmu terlihat jauh lebih stabil dan layak. Banyak pria terjebak di sini. Mereka menganggap ini adalah puncak kejayaan, padahal sebenarnya ini adalah jebakan psikologis pertama yang mengujimu sejauh mana kamu mengenal nilai dirimu sendiri di tengah riuhnya ekspektasi dunia luar. Jangan berkedip terlalu sering, karena jika kamu pria sejati, kamu akan menonton video ini sampai tuntas. Dalam kacamata psikologi, fenomena ini sering disebut sebagai pre-selection, di mana status hubungan seorang pria dianggap sebagai bukti konkret atau sertifikat kelayakan bahwa ia adalah individu yang mampu menjaga komitmen dan memiliki kualitas yang teruji. Secara bawah sadar, ada naluri kompetitif yang muncul, sebuah rasa penasaran. Apakah seorang wanita bisa membuktikan bahwa pria tersebut layak huni dengan menarik perhatiannya dari pasangan yang ada? Kita seringkali merasa hebat karena menjadi objek ketertarikan. Namun bagi seorang pria yang memahami harga dirinya, ini adalah tanda bahaya. Ketertarikan yang muncul karena status milik orang lain bukanlah tentang siapa dirimu yang sebenarnya, melainkan tentang obsesi untuk memiliki apa yang dianggap berharga oleh orang lain. Namun disinilah stoikisme menampar ego kita dengan keras. Jika kita merasa bangga karena diinginkan oleh orang yang bukan pasangan kita, berarti kita sedang menyerahkan kemudi kebahagiaan kita pada validasi eksternal. Kita menjadi budak dari opini orang lain, menganggap diri kita berharga bukan karena integritas yang kita bangun sendiri, melainkan karena kita dianggap sebagai piala yang sedang diperebutkan. Ketahuilah, pria yang terjebak dalam permainan kenikmatan milik orang lain sebenarnya sedang kehilangan kendali atas jati dirinya karena ia menukar prinsip kesetiaan dan kejernihan pikiran dengan validasi dangkal yang akan hilang seketika saat statusnya berubah atau saat perhatian itu tidak lagi menguntungkannya. Lebih jauh lagi, kita harus memahami bahwa apa yang dianggap lebih nikmat oleh pihak luar itu hanyalah sebuah ilusi, sebuah proyeksi dari keinginan mereka sendiri yang tidak menyentuh realitas keseharian hidupmu. Pria yang sudah berpasangan seringkali terlihat lebih tenang, lebih mapan, dan lebih penuh perhatian karena ia memiliki tanggung jawab. Dan inilah yang disalahartikan oleh mereka yang hanya melihat dari permukaan. Mengikuti godaan ini berarti kamu secara sadar sedang menghancurkan fondasi ketenangan yang telah kamu bangun dengan susah payah selama ini. Ingatlah bahwa barang yang paling berharga bukan yang paling banyak diperebutkan, melainkan yang memiliki karakter paling kokoh saat badai kehidupan menerjang, sesuatu yang tidak akan kamu temukan dalam hubungan yang dibangun di atas dasar pengkhianatan. Sebagai pria yang memegang teguh kendali atas hidupnya, pilihan sebenarnya sangat sederhana namun berat untuk dijalani. Apakah kamu ingin menjadi pria yang definisinya ditentukan oleh siapa saja yang menginginkannya, atau menjadi pria yang definisinya dibangun di atas fondasi karakter yang tak tergoyahkan? Stoikisme mengajarkan bahwa apa yang di luar kendali kita, seperti godaan atau pandangan orang lain, tidak boleh menyentuh ketenangan batin kita sedikit pun. Tetaplah teguh pada komitmen yang telah kamu buat. Investasikan energimu untuk terus membangun kualitas dirimu, dan sadarilah bahwa harga diri seorang pria sejati tidak pernah diukur dari seberapa banyak orang yang mencoba menariknya ke dalam konflik moral, melainkan dari seberapa setianya ia kepada prinsip dan janji
yang ia ucapkan sendiri di depan cermin saat tidak ada seorang pun yang melihat.